Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum membantu tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Lanjut. Bab 1881. Little Fire segera membawa Tang Zichen di punggungnya dan terbang jauh dengan swoosh, terbang ke arah Laut Kematian. Inilah yang telah direncanakan Tang Zichen dan yang lainnya. Tempat di Laut Kematian itu sekarang menjadi tempat terlarang, dan leluhur klan Yi mungkin tidak berani pergi ke Laut Kematian, jadi Tang Zichen pergi ke Laut Kematian. Kematian untuk bersembunyi. Nenek moyang klan Yi yang memegang artefak sudo abadi, Tang Zichen saat ini bahkan tidak ingin mencobanya. Dia lebih suka memilih untuk bersembunyi. Lagi pula itu adalah artefak sudo abadi yang dapat menjatuhkan lautan. Di gerbang Tangji, penonton yang tak terhitung jumlahnya yang telah menonton untuk waktu yang lama tetap ada. Semua orang tidak hanya menyembah, tetapi juga sedikit kekhawatiran di hati mereka. Meskipun Tang Zichen telah membunuh patriark klan Yi, alasan mengapa klan Yi mereka telah mendominasi 7 lautan bukan karena Yi Weisheng, tetapi karena leluhur keluarga mereka memegang artefak sudo abadi, mutiara air hitam. Segera Tang Zichen dan Little Fire mencapai perairan Laut Kematian, tetapi mereka masih terus terbang lebih dalam ke Laut Kematian. Kakak Chen, apakah kita akan pergi ke tempat di mana Behemoth muncul? Ya, kita harus pergi ke tempat itu. Kalau tidak, aku khawatir leluhur iklan masih cukup putus asa untuk mengejar kita. Tapi Behemoth yang menyegel itu, dia memperingatkan kita terakhir kali, jika kita lari ke sana lagi, kan? Entah kita dibunuh oleh nenek moyang klan Yi, atau kita melanjutkan ke lautan kematian, kita tidak punya pilihan. Bagus. Saat ini, di 7 lautan, kuil cahaya kehidupan. Pelayan yang bertugas menjaga aula leluhur itu, jatuh ke tanah, matanya linglung saat melihat posisi kedua di deretan lampu kehidupan di atas aula leluhur. Apa artinya berada di posisi kedua cahaya kehidupan? Jelas baginya, itu adalah posisi patriark keluarga, keberadaan terkuat dalam keluarga selain leluhur. Namun, cahaya kehidupan yang mewakili keberadaan terkuat saat ini, tiba-tiba padam. Kepala klan sudah mati. Pemimpin klan bahkan sudah mati. Astaga, itu pasti mata kabur, pasti begitu. Pelayan itu sibuk mengucek matanya, karena terlalu sulit dipercaya. Namun, setelah mengucek matanya dan melihat lagi, lampunya masih padam. Ya Tuhan, patriark benar-benar mati. Hamba itu, yang tiba-tiba ketakutan, berkeringat deras. Dalam situasi seperti ini, lonceng kematian keluarga harus dibunyikan pada kesempatan pertama, dan itu adalah lonceng kematian tertinggi dalam keluarga. Pelayan itu, segera naik ke tingkat paling atas dari kuil, mengambil palu tingkat atas dan memukulnya di atas bel dan gendang itu. Dang, dang, dang. Suara lonceng yang mewakili lonceng pemakaman tertinggi bergema di udara di atas klan Yi. Apakah leluhurnya mati atau patriarknya? Seluruh klan Yi terkejut, dan hanya ada 2 orang yang bisa menandingi lonceng kematian ini, leluhur keluarga dan pemimpin klan. Pada saat ini, di ruang kultivasi lain dari klan Yi, seorang lelaki tua mendengar lonceng kematian ini dan membuka matanya lebar-lebar. Orang tua itu bahkan tidak memikirkannya dan segera bergegas keluar dari ruang kultivasinya. Orang tua ini tidak lain adalah orang kuat yang memiliki salah satu dari 5 artefak sudo abadi, leluhur klan Yi, bernama Yi Dingkang. Artefak sudo abadi yang dimiliki Yi Dingkang adalah mutiara air hitam, tetapi karena Yi Dingkang baru melangkah ke tahap ke-8 kesengsaraan dalam beberapa ratus tahun terakhir, dia adalah yang terlemah di antara 5 orang terkuat yang memiliki sudo abadi artefak. Namun, meskipun 5 yang terlemah di antara mereka yang memiliki senjata sudo abadi, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa.
Yi Dingkang datang ke aula leluhur, bukan hanya dia, seluruh klan Yi datang ke aula leluhur seolah-olah semut sedang bergerak, dan dalam waktu singkat aula leluhur klan Yi sudah penuh sesak dengan orang. Ketika semua orang memasuki aula leluhur dan melihat cahaya kehidupan sang patriark padam, mereka langsung berlutut dan menangis. Untuk sesaat, suara tangisan klan Yi mengguncang langit. Apa yang terjadi? Saat itu, Idinchon datang dan mendengar tangisan semua orang dan harus berteriak. Leluhur patriark sudah mati. Apa? Meskipun mereka sudah menebaknya, mendengarnya dengan telinga mereka sendiri adalah masalah lain. Segera pelayan yang menjaga aula leluhur, yang berada di tempat kejadian sebelumnya, melapor ke Yi Dingkang dan seluruh klan Yi untuk mengetahuinya. Ayo, segera ikuti aku ke 6 lautan dan basmi klannya. Yi Dingkang mendesis, tidak peduli dinasti mana di 6 lautan berat, dia akan memusnahkan klannya hari ini. Yi Dingkang membawa semua setengah dewa di tempat dan menuju ke 6 lautan berat. Apa yang terjadi pada klan Yi secara alami tidak dapat disembunyikan dari keluarga lain di 7 lautan, dan dalam waktu setengah hari 4 keluarga besar lainnya dari 7 lautan, klan Fu, klan Nuo, klan Universal, dan klan Yong, semua tahu bahwa kepala klan Yi telah dibunuh oleh seseorang dari 6 lautan. Pada saat ini, Tang Zichen dan Little Fire berada di dasar lautan kematian. Tang Zichen dan Little Fire terbaring di tempat yang dulunya adalah markas klan Sura. Klan Sura sekarang semuanya mati, terakhir kali binatang behemoth menyerang itu melibatkan seluruh klan Sura, dan sekarang tempat itu telah menjadi reruntuhan. Tang Zichen dan api kecil terbaring dalam lepuh kecil di reruntuhan. Kakak Chen, rawat lukamu, tempat ini seharusnya aman untuk saat ini, aku yakin leluhur klan I tidak akan berani datang ke sini. Tang Zichen berkata, kamu juga merawat lukamu dengan baik, kamu juga sering terluka kali ini. Tingkat kesengsaraan ketujuh itu benar-benar kuat, berkat pemikiran saya sebelumnya bahwa saya dapat bersaing dengan tahap kesengsaraan ketujuh dengan mempraktikkan nyala api void, tetapi sekarang tampaknya itu bahkan tidak mendekati. Api kecil menghela nafas. Itu normal, hanya sekarang kekuatan gabungan dari kita berdua dapat membunuh tahap kesengsaraan ketujuh, kata Tang Zichen. Kakak Chen, kurasa leluhur klan Yi pasti tahu sekarang bahwa pemimpin klan mereka sudah mati. Itu pasti, segera setelah kita mengetahui bahwa lampu kehidupan Yi Weisheng padam, kita akan tahu bahwa dia sudah mati. Jika saya tidak salah, leluhur klan Yi seharusnya sudah datang ke 6 lautan sekarang, dan mungkin telah menemukan siapa yang membunuh pemimpin klan mereka. Tang Zichen tertawa. Hahaha, Little Flame tertawa, tapi Little Flame masih cukup khawatir di dalam. Lagi pula itu adalah pria kuat dengan senjata abadi semu, dan saat ini lautan kematian ini disegel dengan Bimbo Beast. Jika Bimbo Beast menjadi gila itu akan menjadi akhir, dan mereka bahkan tidak tahu di mana harus bersembunyi. Pada saat ini, leluhur klan I, dengan sekelompok klan, telah tiba di lautan berunsur 6. Mengenai siapa yang telah membunuh pemimpin klan mereka, masalah ini akan diketahui dengan penyelidikan biasa di Six Heavy Sea. Ketika orang-orang dari klan Yi mengetahui bahwa seorang pria bernama Tang Zichen dari 6 lautan berat yang telah membunuh pemimpin klan mereka serta anggota klan mereka, semua orang sangat marah. Setiap anggota klan Yi, dengan mata merah, berteriak, bunuh Tang Zichen, sobek Tang Zichen dengan tangan. Anjing Tang, bunuh anjing Tang. Leluhur tua, kamu harus membunuh anjing Tang, balas dendam untuk pemimpin klan, untuk sisi meja Yi, dan untuk Yi Shikai. Jika perempuan jalang itu tidak mati, tidak akan ada keadilan. Orang-orang dari klan Yi meraung di langit 6 lautan, mengangkat tangan dan meraung.
Yi Dingkang memandangi sekelompok anggota klan dengan mata merah darah di tempat kejadian dan berkata dengan gigi terkatup, "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah memudahkan siapapun yang memprovokasi klan Yi kita. Kita akan menuju ke gerbang Tangji, temukan Tang Zichen dan potong-potong." Dalam waktu kurang dari setengah hari, Yi Dingkang dan kelompok klannya tiba di gerbang Tangji. Sayangnya, Tang Zichen sudah pergi. Bahkan seluruh kota kekaisaran telah melarikan diri karena takut melibatkan diri mereka sendiri, dan semua orang dari pusat istana hingga 50 lingkaran jauhnya telah menghilang. Melarikan diri, aku akan melihat kemana dia bisa melarikan diri. Idincon meraung. Pada saat itu, seorang anggota klan melaporkan, "Leluhur tua, saya baru saja bertanya kepada seorang pria tentang hal itu. Tang Zichen melarikan diri ke lautan kematian setelah membunuh pemimpin klan kami." "Apa? Laut kematian?" "Leluhur tua, anjing Tang pasti tahu bahwa kamu tidak akan membiarkannya pergi dan lari ke lautan kematian." "Leluhur tua, apa yang akan kita lakukan sekarang? Bukankah itu berarti kamu tidak bisa membunuh Tang Dok?" Yi Dingkang langsung memerintahkan, "Kalian semua, jaga pintu keluar laut kematian. Aku tidak percaya dia bisa bersembunyi selamanya." Dengan itu, klan Yi mengamankan laut kematian. Di lautan kematian, Tang Zichen dan Little Fire pulih selama sebulan dan akhirnya pulih ke puncaknya. "Api kecil, tunggu aku di sini. Sekarang sebulan telah berlalu, aku tidak tahu apa yang terjadi di luar. Aku akan keluar dan melihatnya," kata Tang Zichen. "Kakak Chen, jangan pernah keluar. Tidak ada keraguan bahwa leluhur Ye akan menjaga lautan kematian. Segera setelah kamu meninggalkan jantung setelah kematian, dia akan memusnahkanmu," saran Little Fire. "Itu benar-benar baik-baik saja. Saat ini, leluhur iklan, yang berpatroli di sekeliling laut kematian setiap hari, akan masuk dan membunuh Tang Zichen segera setelah dia meninggalkan jantung laut kematian." "Sial, itu membuatku sangat frustrasi. Aku akan sakit karena bersarang di sini setiap hari." Tang Zichen tertekan. "Mau bagaimana lagi?" Tang Zichen berkata, "Api kecil, sekarang setelah kamu berlatih menjadi api virtual, apakah ada api virtual yang lebih kuat?" "Tentu saja ada, seperti 2 rasa Void Fire dan 3 rasa Void Fire. Namun, terlalu jauh bagi saya untuk berlatih menjadi Void Fire 3 rasa, dan saat ini saya merasa tidak tahu apa-apa bahkan dengan 2 rasa." "Kosongkan api," Tang Zichen berkata, "tapi kita tidak bisa terjebak di sini selamanya. Kita harus keluar dan menghadapi leluhur Ye dan melawannya. Jadi api kecil, kamu harus berlatih menjadi 2 rasa Void Fire untuk meningkatkan wilayahmu, dan aku harus meningkatkan wilayahku dan berlatih ke set ke-6 atau bahkan ke-7 dari formasi 12 pedang, sehingga kita bisa bergegas keluar dan bergabung untuk melawan leluhur tua klan Ye." Pertempuran dengan leluhur klan Yi ini aku tidak pernah memikirkannya. Apakah ini terlalu mengerikan? Lagi pula, di mata semua orang, leluhur klan Yi adalah penguasa 7 laut. Jika kita bisa bertarung dengan leluhur Yi, bukankah begitu kita bisa menjadi penguasa 7 lautan? Little Flame, jangan terus takut dengan reputasinya. Meskipun dia adalah salah satu hegemoni 7 laut di mata semua orang yang tidak dapat dilawan, kita tidak lemah. Aku memiliki formasi pedang, kamu memiliki ingatan yang diwariskan. Bersama-sama kita mungkin tidak kalah dengan artefak Sudo abadi. Api kecil, bergeraklah. Saya ingin bergerak secepat yang saya bisa, melangkah ke tahap keempat kesengsaraan, dan Anda juga harus melangkah ke tahap ketiga kesengsaraan. Tang Zichen berkata dengan hati-hati. Tang Zichen sudah muak terjebak di laut kematian. Itu adalah kehidupan yang sangat timpang. Tang Zichen bersumpah untuk bergegas keluar dan bertarung dengan leluhur Yi, sampai mati.
Saudara Chen, saya baru saja melangkah ke tahap kedua kesengsaraan. Saya khawatir itu sulit. Sebenarnya Anda baru saja melangkah ke tahap kesengsaraan ketiga, dan tidak mungkin untuk menerobos dalam beberapa dekade tanpa kesempatan khusus. Tang Zichen menghela nafas. Saat ini, di tepi lautan kematian. Leluhur tua, anjing tua Tang telah bersembunyi selama lebih dari sebulan dan masih belum bergerak. Saya pikir dia berusaha bersembunyi selama sisa hidupnya. Seorang pria dari tahap ke-6 kesengsaraan terbang ke is leluhur. Lanjutkan patroli. Begitu kamu melihat penampilan Tang Zichen, segera perhatikan aku. Aku khawatir dia akan terus bersembunyi. Anjing tua Tang itu, dia bersembunyi di kedalaman laut status karena takut kamu akan membunuhnya. Dia tidak takut dibunuh oleh behemoth yang tersegel. Dia akan keluar suatu hari nanti, kecuali dia mati. Leluhur patriark keluarga kami terbunuh, dan sekarang seluruh 7 lautan telah menyebar ke 4 keluarga itu. Mereka diam-diam menertawakan kami. Biarkan mereka tertawa, abaikan orang-orang itu. Kalau begitu aku akan melanjutkan patroliku. Pria yang berada di tahap ke-6 kesengsaraan segera terbang menjauh. Pria itu benar, Tang Zichen sekarang terkenal di 7 lautan, 4 keluarga lainnya dari 7 lautan, klan Fu, klan Nuo, klan Universal, dan klan Yong, semua tahu bahwa ada seorang pria bernama Tang Zichen di 6 lautan, dan bahwa Tang Zichen bahkan belum pernah ke 7 lautan, namun dia selangkah lebih maju untuk menjadi terkenal di 7 lautan. 4 keluarga 7 laut lainnya, sambil mengejek klan Yi karena ketidakmampuan mereka, juga memperhatikan leluhur klan Yi dan kapan dia bisa membunuh Tang Zichen. Di 4 lautan berat, Mu Qianji dan yang lainnya dipenuhi dengan kekhawatiran setiap hari, bertanya-tanya bagaimana situasi sekarang di 6 lautan berat. Aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Mu Qianji tampak seperti sedang menuju ke 6 lautan. Yan Xingyi menyarankan, Qianji, jangan impulsif. Tapi aku benar-benar mengkhawatirkan mereka. Tidak ada berita sama sekali, dan Tang Zichen belum mengirimi kami satupun pesan batu giok, jadi aku benar-benar akan cemas. Mungkin tidak nyaman baginya sekarang, mari kita tunggu sebentar lagi. Aku percaya Fenger, dia tidak mudah dikalahkan. Mu Qianji dan yang lainnya, derajatnya seperti tahun. Tang Zichen berada di dasar laut kematian, dan itu juga seperti hari demi hari. Saat Tang Zichen hendak menunggu, Tang Zichen tiba-tiba merasakan ketertarikan. Atraksi Behemoth Beast. Tang Zichen terkejut, merasakan ketertarikan. Tang Zichen memikirkan Behemoth Beast, seperti yang pernah dialami Tang Zichen sebelumnya. Detik berikutnya, mereka berdua, Tang Zichen dan Little Fire, muncul di ruang tertutup. Di atas ruang, 2 mata besar, seperti 2 bola lampu besar ditembak jatuh karena terlalu gelap. Hanya 2 mata besar yang bisa terlihat. Ada dengusan dingin di udara. Kamu lagi, kamu mencari kematian. Apakah kamu benar-benar memaksaku untuk membunuhmu? Tang Zichen sibuk berkata, tunggu, Bimbo Senior, aku tidak bermaksud mengganggu wilayahmu. Kamu memanggilku Senior Bimun, hahaha, itu konyol, aku tidak menyangka. Suara di udara mencibir. Tang Zichen merasa bahwa Bimen Behemoth yang disegel ini memiliki suara yin dan yang. Senior Bimbo, saya benar-benar tidak bermaksud masuk tanpa izin di wilayah Anda. Saya hanya dikejar oleh musuh saya dan harus bersembunyi di sini. Musuh saya itu sangat kuat, tetapi dia tidak berani mendatangi Anda. Saya harap Bimeng Senior, lebih banyak dukungan. Tang berterima kasih, kata Tang Zichen datar. Suara di udara berkata, saya sudah mengatakannya terakhir kali, jika saya datang lagi, saya tidak akan sopan. Bimbo Senior, meskipun aku datang lagi, aku tidak mengganggumu. Apakah aku perlu pergi? Segera pergi. Suara-suara di udara berteriak.
Tang Zichen berkata, musuhku sedang menungguku di sekitar laut kematian, dan jika aku melangkah keluar, apa yang menungguku mungkin adalah kematian. Oleh karena itu, aku tidak akan pergi. Apakah kamu memaksaku untuk membunuhmu? Aku keluar dan mati juga, jadi apakah ada bedanya? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Suara di udara berkata dengan peringatan, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Tang Zichen berteriak dengan tidak sabar, baiklah, jangan bersenang-senang, bisakah kamu memberiku istirahat? Kamu menyedot saya di sini, apakah saya menerobos masuk ke sini atas kemauan saya sendiri? Hati-hati terhadap saya jika Anda mengoceh. Teriak Tang Zichen. Kamu. Suara-suara di udara tampak terkejut. Api kecil sedang sibuk, Kakak Chen, kamu gila, membentaknya. Api kecil menyeka keringat dingin. Suara di udara diteriakkan oleh Tang Zichen, dan tidak berani mengoceh lagi. Tang Zichen berani meneriakinya karena Tang Zichen memiliki ilusi bahwa behemoth ini, dia tampak sangat teliti sehingga dia tidak berani membunuh Tang Zichen sama sekali. Kalau tidak, dia pasti sudah membunuh Tang Zichen. Jadi mengapa dia harus berteriak pada Tang Zichen begitu banyak? Jadi Tang Zichen bertaruh dan meraung padanya untuk membuatnya marah. Benar saja, Bimbo Behemoth digempur oleh Tang Zichen dan tidak berani mengoceh lagi. Tang Zichen bertaruh dengan benar, Behemoth Beast benar-benar teliti terhadap Tang Zichen. Terakhir kali Tang Zichen mengetahui bahwa Bimbo Behemoth mengetahui kehidupan masa lalu Tang Zichen. Jadi apakah dia teliti karena kehidupan masa lalu Tang Zichen? Mungkinkah kehidupan masa lalu Tang Zichen adalah sesuatu yang membuat Behemoth masih takut pada Tang Zichen sekarang? Udara bebas dari obrolan Behemoth itu, dan itu benar-benar jauh lebih tenang. Ruang tersegel ini terasa seperti ada sedikit keabadian, dan Tang Zichen serta Little Fire terasa sangat dalam di sini. Saudara Chen, apakah Anda memperhatikan bahwa kita tampaknya merasa sangat dalam di ruang tertutup ini? Ya, saya juga menyadarinya. Jadi mari berkultivasi di sini, saya pikir akan sangat efektif jika kita berkultivasi di sini, kata Tang Zichen. Ya, tapi, di sini. Api kecil berarti ini adalah ruang di mana Behemoth disegel, kata Tang Zichen untuk berkultivasi di sini, ketika ini adalah rumah Tang Zichen. Suara di udara berkata, jika Anda ingin berkultivasi di tempat saya, apakah Anda sudah bertanya kepada saya? Suara di udara tampak tidak senang. Tang Zichen berkata, saya bisa berkultivasi di sini jika saya mau, jadi jangan mengoceh. Jangan main-main denganku. Suara di udara berteriak. Tang Zichen mendengus, sudah kubilang hentikan ocehannya, apa kau tidak mendengarku? Aku benar-benar akan membunuhmu. Suara di udara berkata menekan suara batinnya. Don Zichen berkata, kalau begitu bunuh aku, tembak aku berkeping-keping. Bimbo Behemoth meraung, tapi sudah terlambat untuk bergerak. Tang Zichen tertawa dalam hati, dan bertanya-tanya mengapa Bimbo Behemoth ini takut pada Tang Zichen, yang bahkan tidak berani bergerak melawannya ketika Tang Zichen mendorongnya begitu keras. Di sisi lain, Little Fire, di sisi lain, ketakutan, merasa seperti sedang berjalan di ujung kematian. Ini adalah Beastmon Beast, orang-orang kuat dengan senjata sudo abadi di Seven Seas sama lemahnya dengan tidak ada apa-apa di depan Beastmon Beast. Tang Zichen berkata, Bimun, jangan ganggu saya ingin berkultivasi dengan benar, apakah Anda mendengar saya? Suara di udara berteriak dengan marah tetapi tidak bergerak. Pada saat ini, Behemoth sangat tertekan, dia tercabik-cabik dan berjuang di dalam hatinya terus berkata pada dirinya sendiri, Horde, dia bukan tuanmu lagi, kenapa kamu masih takut padanya, bunuh dia. Horde, bunuh dia sudah lama meninggal di kehidupan sebelumnya, dia tidak ada hubungannya dengan kehidupan sebelumnya.
Dia sama sekali tidak mengingat kehidupan sebelumnya, dan dia sama sekali tidak mengingatmu. Kenapa kamu masih takut padanya? Bunuh dia. Tapi kenapa aku takut membunuhnya? Kenapa aku masih takut padanya? Ketika dia dulu menjadi tuanku, dia hanya memperlakukanku seperti anjing. Dia tidak pernah benar-benar memperlakukanku sama sekali. Aku membencinya. Hold, apa yang kamu ragu? Bunuh dia. Begitu dia memperlakukanmu seperti itu, tidak pernah memperlakukanmu seperti manusia, memperlakukanmu seperti anjing, bergerak dan melambai. Kenapa kamu masih takut padanya? Namun, meskipun Behemoth di udara terus-menerus mendesak dirinya sendiri untuk membunuh Tang Zichen di dalam, ia tidak pernah berani melakukannya, seolah-olah yang pernah menguasainya, telah menekannya sampai mati, sehingga ia tidak berani melawan. Dalam sekejap mata, 2 bulan berlalu. Haha, Menteri, saya telah menembus tahap kesengsaraan ketiga. Api kecil tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tang Zichen memutar matanya dan berkata, mudah untuk mengatakan bahwa saya berada di tahap ketiga kesengsaraan. Saya sudah menyentuh ambang tahap kelima kesengsaraan. Apa? Kakak Chen, apakah kamu bercanda? Kamu telah menyentuh ambang tahap kelima dari perampokan. 2 bulan yang lalu, bukankah kamu hanya berada di tahap ketiga dari tahap bela diri? Tang Zichen berkata tanpa berkata-kata, saya menerobos dari urutan kesengsaraan ketiga ke urutan kesengsaraan keempat, dan sekarang saya telah menyentuh ambang urutan kesengsaraan kelima. Aku pergi, Saudara Chen, kamu akan melawan surga. Aku masih bersemangat untuk menerobos ke tingkat kesengsaraan ketiga, dan kamu telah menyentuh ambang dari tingkat kesengsaraan kelima. Baiklah, pertahankan kerja baguslah. Ketika aku menerobos ke tahap kelima kesengsaraan, aku akan bisa berlatih set ke-7 dari formasi 12 pedang, dan saat itu, leluhur Yi tidak akan menakutkan, kata Tang Zichen. Wow, sial, Brother Chen, sungguh luar biasa. Little Fire sangat gembira. Dia masih terjebak di sini, tidak tahu apa yang harus dilakukan di masa depan, tetapi dia tidak berharap untuk memasuki ruang di mana Behemoth disegel dengan Immortal Key, menyebabkan dia mengambil tawaran untuk Tang Zichen, melonjak ke tahap keempat kesengsaraan hanya dalam 2 bulan, dan sepertinya tahap kelima kesengsaraan tidak jauh. Api kecil, kamu juga berusaha untuk menerobos ke tahap kesengsaraan keempat. Bagus. Little Flame segera pergi untuk memahami. Behemoth di udara itu tertekan, dan dia membenci dirinya sendiri karena tidak kompeten. Segera, setengah tahun lagi berlalu. Tang Zichen akhirnya melangkah ke tahap kelima kesengsaraan besar. Little Fire juga melangkah ke tahap keempat kesengsaraan besar. Di ruang tertutup ini, Tang Zichen juga tidak dapat menemukan sedikit pun pemahaman, yang menunjukkan bahwa Tang Zichen dan Little Fire telah menyerap semua informasi yang menguntungkan di sini dalam beberapa bulan terakhir. Tang Zichen berkata, api kecil, aku sudah berlatih ke set ke-7 dari formasi 12 pedang, bagaimana denganmu? Saudara Menteri, saya sudah melatih 2 nyala api void saya. Bagus, kalau begitu kita bisa meninggalkan lautan kematian sekarang. Sekarang, jika kita berdua bergandengan tangan, aku yakin kita bisa mengalahkan leluhur klan I. Saudara Menteri, setelah semua, leluhur iklan berada di tahap ke-8 kesusahan dan memiliki senjata sudo abadi di tangannya, sementara Anda, yang tidak memiliki senjata sudo abadi dan hanya berada di tahap kelima kesusahan, adalah kamu benar-benar percaya diri. Memang benar bahwa aku sendiri tidak yakin, tetapi menambahkanmu ke dalam campuran, mungkin tidak dengan 2 rasa Void Fire dan set ke-7 dari formasi 12 pedangku, aku tidak percaya tidak ada pertempuran untuk dimenangkan. Pada saat ini, Bimbo Behemoth di udara mendengus, jangan bermimpi, jika pihak lain tidak memiliki senjata abadi semu, kalian bersama-sama mungkin bisa mengalahkan mereka, tetapi pihak lain memiliki senjata semu abadi, senjata Anda tidak memiliki kesempatan untuk menang.
Tang Zichen berkata, Bimen, setelah diam begitu lama, akhirnya berbicara, berapa banyak interupsi, terima kasih atas dukungan Anda beberapa bulan terakhir ini. Bimbo Behemoth mendengus pelan. Little Fire sibuk berkata, Bimun Senior, menurutmu apakah kita masih belum bisa mengalahkan Tribulation tahap ke-8 yang memegang senjata immortal palsu? Bimen mendengus tidak memikirkannya. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa mengalahkan orang kuat yang memegang senjata immortal palsu? Jika artefak Sudo abadi begitu buruk, lalu mengapa dunia berjuang untuk mereka? Little Flame berkata, tapi, Brother Chen telah mencapai tahap kelima kesengsaraan, dan dia memiliki 12 formasi pedang, dan formasi pedangnya sekuat artefak Sudo abadi. Tidak kurang dari artefak Sudo abadi tidak berarti itu lebih kuat dari artefak Sudo abadi, bahkan jika senjata abadi Sudo dan formasi pedang dicocokkan secara merata, lalu bagaimana dengan alam pihak lain berada di tahap ke-8 kesengsaraan, sementara tuanmu hanya berada di tahap ke-5 kesengsaraan, bahkan tidak mendekati. Ada juga saya juga bisa bergabung. Dua rasa Void Fire saya sama sekali tidak luar biasa. Hilangkan api, ini bukan api sungguhan, bukan apa-apa. Bimbo Behemoth mendengus dengan jijik. Alis Tang Zichen berkerut dalam. Setelah melakukan ini selama setengah hari, Tang Zichen sekarang bergandengan tangan dengan Little Fire, tetapi dia masih tidak bisa mengalahkan leluhur Yi. Apakah Tang Zichen harus terus bersembunyi di lautan kematian? Tang Zichen berkata, kalau begitu aku harus terus bersarang di sini sampai aku mencapai tahap kesengsaraan ke-8 untuk mengalahkan leluhur Yi itu. Benar, orang-orang kuat yang memegang senjata Sudo abadi, terakhir kali mereka datang ke sini, mereka 100 kali lebih kuat daripada gabungan kalian sekarang, dan kamu masih mencoba untuk membunuh tahap ke-8 pemegang senjata abadi palsu kesengsaraan. Itu konyol. Little Fire sibuk berkata, Bimbo Senior, kamu sangat kuat, jadi apakah kamu punya solusi? Bisakah kamu membantu kami sedikit? Bimen berkata, kenapa aku harus membantu kalian? Bimun Senior, kami juga sudah lama berkultivasi di sini, bantu saja kami. Jika Anda mengalami kesulitan di masa depan, kami juga dapat membantu Anda. Ngomong-ngomong, bukankah Anda disegel di sini? Kami dapat membantu Anda. Bimen mendengus, aku tidak disegel di sini. Bukan. Legenda di luar sana mengatakan bahwa kamu pernah disegel di sini oleh makhluk semu yang sangat kuat. Omong kosong, dengan makhluk semu bisa menyegelku. Kamu adalah bagaimana kamu disegel di sini? Aku, lupakan saja, mengapa aku harus memberitahu kalian bahwa aku membencimu, kata Biyumon. Tang Zichen menganggapnya lucu dan berkata, Bimun, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu mengenal seseorang dari kehidupanmu sebelumnya. Aku tidak tahu tentang yang pertama. Orang-orang di dunia, apakah saya menyinggung Anda? Di sini, izinkan saya meminta maaf kepada Anda. Tidak perlu munafik. Apapun, sekarang aku butuh bantuanmu. Jadi cepatlah dan pikirkan cara bagiku untuk mengalahkan leluhur Yi itu dan mencuri artefak Sudo abadi miliknya. Jika artefak Sudo abadinya jatuh ke tanganku, maka kekuatanku pasti akan sangat ditingkatkan. Bahkan jika saya hanya pada tahap kelima perampokan, maka saya memiliki formasi pedang dan artefak Sudo abadi. Saya tidak berpikir saya akan jauh lebih lemah daripada beberapa orang kuat lainnya di 7 seas. Tang Zichen berkata dengan penuh harap, hanya jika Bimon Behemoth bersedia membantu Tang Zichen mengalahkan leluhur klan I dan mengambil artefak Sudo abadinya, jika tidak itu hanya membuang-buang waktu. The Behemoth Beast mendengus, aku tidak akan membantumu. Tang Zichen berteriak, aku akan membiarkanmu membantu, jadi mengapa begitu banyak omong kosong, cepatlah. Kamu. Behemoth Beast tampak sedih, setiap kali Tang Zichen marah dan berbicara dengan nada memerintah, seolah-olah dia tidak bisa menahan diri dari lubuk hatinya.
Tang Zichen berteriak lagi, kamu apa kamu, jangan memikirkan cara untuk berputar dan berputar seperti itu cepat. Little Fire ketakutan, menteri terlalu tidak tahu berterima kasih, dia tidak takut Bimbo Behemoth akan marah dan membunuh mereka. Namun, Little Fire juga merasa bahwa Bimbo Behemoth agak tidak terduga. Meskipun Tang Zichen telah melakukan ini padanya, dia bahkan tidak cukup marah untuk membunuh. Setiap kali dia melihat kemarahan Tang Zichen, seolah-olah dia tidak melakukannya, tidak berani marah. Bimbo senior, tolong, ya. Untuk waktu yang lama, Behemoth berkata, baiklah, demi Anda, saya akan setuju untuk membantu Anda. Tapi, Little Fire, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda, sebaiknya Anda menjauh dari tuanmu, dia jelas tidak layak diikuti. Maksudmu menteri? Kakak Chen adalah kakakku, bukan tuanku lah. Behemoth mendengus, seseorang seperti dia tidak akan pernah memperlakukanmu sebagai saudara, dia hanya akan memperlakukanmu seperti anjing dan mengajakmu jalan-jalan. Bimbo senior, bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang kakak laki-lakiku? Lupakan aku mengatakannya. Sekarang aku memompa seteguk ki ke masing-masing dari kalian, dan dengan kalian bernapas, seharusnya tidak sulit untuk membunuh tahap ke-8 kesengsaraan itu. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen merasakan gelombang ki yang kuat ke dalam tubuhnya. Little Fire juga merasakannya. Bimbo berkata, ki saya ini telah memukul Anda, dan Anda seharusnya tidak kesulitan menemukan kesempatan untuk saling memukul. Little Fire berkata dengan sangat gembira, Bimun senior, terima kasih, jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, tolong temukan kami. Aku, lupakan saja, tidak perlu. Behemoth ragu-ragu dan akhirnya mundur, mungkin bagi Tang Zichen untuk membantunya keluar dari tempat ini, tetapi dia bahkan tidak menginginkannya sampai dia mengetahui alasannya. Tang Zichen berkata, kalau begitu ayo pergi. Segera Tang Zichen dan Little Fire muncul di permukaan lautan kematian. Little Fire melihat matahari lagi dan tertawa kegirangan, Kakak Chen, aku tidak menyangka kita akan diberkati oleh kemalangan, tidak hanya kita naik 2 tingkat berturut-turut, kita juga mendapat gigitan dari Behemoth Beast, sekarang kita seharusnya tidak memiliki masalah membunuh leluhur Ye. Suasana hati Tang Zichen juga sangat baik, itu benar-benar gunung tanpa jalan, pohon willow tanpa desa. Tang Zichen berkata, leluhur tua dari klan Yi, kali ini aku akan membiarkan kepalanya jatuh ke tanah, dan kemudian mengambil senjata abadi palsunya, mutiara air hitam. Dengan cara ini aku, Tang Zichen, akan dapat memiliki salah satu dari 5 artefak sudo abadi dari 7 lautan, hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Semua orang menginginkan senjata sudo abadi, tetapi sulit untuk berpindah tangan selama ribuan tahun. Tang Zichen, di sisi lain akan segera dapat memperolehnya, dan pada saat itu, lanskap kekuatan 7 lautan semuanya harus berubah. Gerbang Tang Zichen juga dapat didirikan secara terbuka ke 7 lautan. Little Fire berkata, saya yakin klan Yi akan menyesalinya setelah itu. Jika mereka tidak ingin mendirikan cabang keluarga, mereka tidak akan berada di sini hari ini. Baiklah, mari kita berhenti bicara dan berangkat. Teriak Tang Zichen, langsung menuju gerbang Tangci, ikuti saja arah manapun, dan dalam waktu kurang dari sehari Anda dapat mencapai tepi laut kematian. Tentu saja, karena Tang Zichen dan api kecil telah bersembunyi di lautan kematian selama 7 atau 8 bulan, sulit untuk menjamin apakah orang-orang dari klan Yi masih mencari Tang Zichen di lautan berunsur 6. Saat ini, di gerbang Tangci di 6 lautan. Leluhur tua, sudah hampir 8 bulan, dan cucu itu telah bersembunyi di lautan kematian dan belum muncul. Setengah abadi melapor ke Yi Dingkang.
Yi Dingkang mendengus, jadi bagaimana jika aku menunggunya selama 10 tahun? Kalian semua, lanjutkan patroli kalian. Ya. Sejak 8 bulan telah berlalu, sebagian besar kelompok orang yang turun dari klan Yi telah dikirim kembali ke 7 lautan oleh nenek moyang mereka. Muqianji, hanya 10 orang yang tersisa di sini menunggu Tang Zichen, dan 10 orang ini adalah leluhur tua klan Yi dan 9,5 dewa. Sebagian besar waktu, leluhur tua Ye menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi di gerbang Tangci, dan jika ada berita, 9 dewa setengah itu akan kembali untuk melaporkannya. Sehari kemudian, Tang Zichen dan Little Fire tiba di tepi lautan kematian. Pada saat ini, di tempat yang jauh, setengah abadi dari klan Yi menemukan Tang Zichen dan segera mengeluarkan komunikasi batu giok. Leluhur tua, anjing Tang ditemukan. Nenek moyang klan Yi yang berkultivasi di gerbang Tangci membuka matanya lebar-lebar, hatinya dalam kegembiraan yang gila-gilaan, menunggu selama 8 bulan untuk akhirnya muncul. Leluhur tua, anjing Tang sudah berada di tepi lautan kematian, menuju ke gerbang kutub Tang. Dia terbang dan melihat sekeliling seolah-olah sedang mencari di mana kamu berada. Wajah leluhur tua Yi menggigil, cucu bajingan ini mungkin mengira aku sudah pergi. Jin, jangan menakuti dia dulu, kamu bukan tandingannya, lupakan saja, biarkan dia datang ke gerbang Tangji, aku akan menjadi di sini menunggunya. Ya, leluhur tua. Tang Zichen akhirnya muncul, 9,5 dewa dari klan Yi yang tersisa untuk berpatroli berada dalam suasana hati yang baik, jika tidak Tang Zichen harus berpatroli selama 10 tahun untuk bersembunyi, itu terlalu menyiksa bagi mereka. Memang benar Tang Zichen melihat ke kiri dan ke kanan, melihat sekeliling, tetapi Tang Zichen tidak melihat sekeliling karena dia takut pada leluhur klan Yi. Justru sebaliknya, Tang Zichen mencari leluhur klan Yi. Syukurlah klan Yi yang setengah abadi itu berpikir bahwa Tang Zichen sedang melihat-lihat karena dia takut pada leluhur mereka dan berlari tepat waktu ketika dia mengetahui apa yang sedang terjadi. Kakak Chen, aku tidak melihat siapapun, mungkinkah klan Yi tidak turun untuk memburu kita sama sekali? Tang Zichen berkata, tidak mungkin mereka tidak turun untuk memburu kita, lagi pula, patriark mereka sudah mati, bahkan demi martabat keluarga, leluhur mereka akan tetap turun untuk membunuhku. Persetan, dari pusat laut kematian, jauh-jauh dari menemukannya, saya tidak merasakan momentum yang sangat kuat. Mungkinkah leluhur Yi sama sekali tidak bersembunyi di sekitar laut kematian? Anjing tua ini pasti sangat takut pada Behemoth sehingga dia bahkan tidak berani mendekati pantai laut kematian. Hahaha, kurasa begitu. Tang Zichen dan Little Fire tertawa terbahak-bahak. Kakak Chen, kita hampir sampai di pantai, ayo cari tempat makan. Bagaimanapun, kita tidak perlu takut pada nenek moyang Yi, jika orang-orang mereka menemukan kita, mereka secara alami akan melaporkannya dan datang mencari kita. Little Fire Dao. Apa terburu-buru untuk makan malam, langsung kembali ke gerbang Tangji, bagaimanapun juga kita di sini, dan terbang 1 jam lagi ke gerbang Tangji. Jika laut kematian tidak melihat leluhur Yi, maka ada peluang bagus itu di gerbang dinasti Tang. Oke, aku mendengarmu. Tang Zichen dan Little Fire berakselerasi untuk beberapa saat, langsung menuju ke gerbang Tangji. 1 jam kemudian, Tang Zichen dan Little Fire tiba di gerbang Tangji. Tang Zichen berdiri di gerbang Tangji dan melihat ke bawah tanah, seluruh dinasti hancur. Selain itu, momentum yang kuat, yang baru saja disembunyikan, tiba-tiba menyebar ketika Tang Zichen muncul di atas gerbang Tangji, seolah-olah dia sedang menunggu kedatangan Tang Zichen secara khusus. Alis Tang Zichen berkerut, dan udara tiba-tiba memancarkan ketakutan yang nyata. Seluruh istana kekaisaran diam di dalam dan di luar. Kemana harus lari?
Tiba-tiba, kekuatan penindas yang kuat datang dari reruntuhan gerbang Tangji, dan suara sedingin es yang mematikan menembus udara. Tang Zichen dan Little Fire berdiri di udara, dan tiba-tiba melihat ke langit sekitarnya, dan melihat bahwa ada 9 dewa setengah lagi yang dikelilingi di langit sekitarnya, mendekati Tang Zichen terus-menerus dari 4 arah. Namun, 9,5 abadi ini yang mengepung dan mendekati Tang Zichen hanyalah momentum umum, dan momentum terkuat datang dari bawah reruntuhan. Sudut mulut Tang Zichen terangkat, seolah-olah Tang Zichen juga sudah lama menunggu. Little Fire berkata, "Kakak Chen, apa yang harus dilakukan, harus datang." Detik berikutnya, suara mendengung datang dari tanah, dan dalam sekejap mata, seorang lelaki tua berdiri ratusan meter di depan Tang Zichen, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya tak terlihat yang menyilaukan seperti matahari. Orang ini, tanpa diragukan lagi, adalah leluhur Yi tahap ke-8 transmigrasi yang memegang senjata abadi semu. Setengah abadi yang mengelilingi di semua sisi juga mendekat, mengelilingi Tang Zichen dan Little Fire, dalam jarak ratusan meter di udara. Salah satu dari setengah dewa adalah yang pertama berteriak, "Anjing Tang, kamu akhirnya muncul, aku khawatir kamu tidak mengharapkannya, kamu dengan hati-hati berlari kembali ke laut kematian, dan kami sedang menunggu untukmu di sini." Tang Zichen mencibir, "Sebaiknya kamu meninggalkan sedikit lidah di mulutmu, jadi kamu tidak harus mati terlalu jelek nanti." "Hahaha, anjing Tang, kamu sudah dikelilingi oleh kami, kamu mungkin tidak memandang kami, tetapi orang yang berdiri di depanmu adalah leluhur keluarga kami." Mata Tang Zichen menatap leluhur iklan. Wajah iklan leluhur sangat dingin, dan suaranya seperti lonceng saat dia bertanya, "Tang Zichen, haruskah aku melakukannya, atau haruskah aku melakukannya sendiri?" Tang Zichen berkata, "Apa gunanya melakukannya, menghancurkan pantat lamamu? Maaf, aku tidak punya hobi." Wajah leluhur iklan ditarik, tidak menyangka, setelah mencapai level ini, Tang Zichen masih berani menjadi begitu sombong dan kasar secara verbal. Namun, leluhur tua iklan berpikir pada dirinya sendiri bahwa ini adalah perilaku normal, menunjukkan bahwa Tang Zichen tahu bahwa dia akan mati hari ini, dan karena dia akan mati, dia mungkin juga menggunakan sedikit arogansi dan kutukan verbal. Leluhur tua Ye memandang Tang Zichen dengan mata menyedihkan. Sedikit yang dia tahu bahwa Tang Zichen juga menatapnya dengan mata orang mati. Salah satu setengah abadi dari klan I berkata, "Leluhur tua, lakukanlah, dia tahu dia akan mati, dia pasti akan seperti tikus, jadi dia bisa mengutuk sebanyak yang dia bisa, jadi cepat padamkan dia dan menyelamatkannya dari lebih banyak kutukan." Bersambung.